Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jurnal yang sudah saya rangkum ke dalam bentuk PowerPoint atas jurnal dengan judul Information Systems for Supply Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Jurnal ini diteliti oleh Andri Boyko, Vira Shendrik, dan Olha Boyko. Dipublish, dimuat kepada jurnal ICTE in Transportation and Logistics 2018. Sebelum memulai presentasi, izinkan perkenalkan saya. Nama saya Hero Kurniawan atas NIM 2402010120483. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Cyber Security Management di Universitas Siber Asia. Masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah bagian 1, abstrak. Dalam abstrak terdapat tujuan penelitian dan metodologi. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem informasi saat ini digunakan dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management, khususnya dalam konteks produksi multikomponen yang kompleks. Peneliti ingin mengetahui strategi terbaik untuk mendukung proses rantai pasok melalui informasi, terutama dalam mengelola ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber. Metodologi yang digunakan oleh penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan dan analisis proses-proses dalam rantai pasok di beberapa perusahaan untuk menggali bagaimana informasi mendukung proses tersebut. Kemudian, temuan utama pada penelitian ini, yang pertama ada 3 temuan utama pada penelitian ini. Yang pertama, terdapat sumber ketidakpastian dan risiko. Sistem informasi supply chain management harus dirancang dengan mempertimbangkan sumber ketidakpastian dan risiko. Kedua, pendekatan baru. Pendekatan baru diusulkan untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan di bawah kondisi tidak pasti. Yang ketiga, solusi keamanan siber. Diperkenalkan solusi keamanan siber komprehensif untuk melindungi data SCM dari serangan digital. Jadi itu ketiga temuan utama pada penelitian ini ya. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu latar belakang. Dalam latar belakang membahas pengertian definisi dari SCM serta peran sistem informasi dalam supply management. Jadi apa itu SCM? SCM atau panjangannya Supply Chain Management adalah suatu sistem untuk mengatur aliran produk dari tahap perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga sampai ke konsumen akhir. Dengan tujuan memenuhi permintaan pasar secara efisien dan menghemat biaya. Kemudian, peran sistem informasi dalam supply chain management sejak diperkenalkan pada 1988
oleh perusahaan I2 Technologies, sistem informasi supply chain management telah mengalami banyak perkembangan dan kini menjadi bagian penting dari ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ini membantu otomatisasi dan kontrol seluruh proses distribusi produk. Kemudian kita masuk ke bagian manfaat utama supply chain management. Ada 4 manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan. Supply chain management membantu meningkatkan service level dengan memastikan produk tersedia saat dibutuhkan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Implementasi supply chain management yang efektif dapat mengurangi biaya logistik dan inventaris secara signifikan. Yang ketiga, mempercepat time to market. Dengan supply chain management, produk dapat lebih cepat sampai ke pasar, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Supply chain management mendorong peningkatan produktivitas dan laba perusahaan melalui proses yang lebih efisien. Kemudian kita masuk ke konteks digital dan web supply management. Ada 4, yaitu yang pertama, integrasi proses real time. Dengan kemajuan internet, supply chain management kini berubah menjadi sistem berbasis jaringan atau web-based supply management yang memungkinkan integrasi proses secara real time. Kedua, kolaborasi lintas negara. Web-based supply chain management memungkinkan kolaborasi lintas negara, seperti yang dilakukan pada perusahaan HP dan Boeing ya. Kemudian yang ketiga, efisiensi tinggi. Sistem ini menciptakan efisiensi tinggi dalam desain produk, riset, dan pengadaan. Keempat, tantangan keamanan. Namun, transformasi ini membawa tantangan besar dalam bentuk risiko keamanan siber, karena meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi informasi terbuka dan global. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu variabel penelitian. Ada 3 variabel penelitian. Yang pertama yaitu ketidakpastian atau uncertainties. Ketidakpastian muncul dari perubahan permintaan pasar secara tiba-tiba, gangguan distribusi atau logistik, fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, resiko. Risiko dalam supply chain management meliputi keterlambatan pengiriman, kegagalan produksi atau kerusakan sistem, gangguan jaringan pasok karena bencana atau konflik. Yang terakhir, ancaman internal, human error, atau fraud. Yang ketiga, keamanan siber atau cyber security. Ancaman keamanan siber meningkat seiring digitalisasi supply chain management. Risiko meliputi serangan malware, trojan, ransomware, peretasan data melalui perangkat Internet of Things atau cloud, serangan berbasis email bisnis atau bisnis email compromise, dan eksploitasi kelemahan dalam DevOps dan layanan cloud yang tidak diamankan. Keempat, hasil penelitian. Hasil penelitian menghasilkan empat, empat topik, yaitu yang pertama, jenis serangan siber dalam supply chain management, yaitu eh, malware, trojan, spyware, dan serangan melalui email korporat.
Yang kedua, kelemahan infrastruktur digital. Konfigurasi keliru pada Docker, MySQL, MariaDB. Ketiga, masalah cloud computing. Infrastruktur tidak terkelola dengan baik atau shadow IT. Yang keempat, risiko Internet of Things. Perangkat industri tidak dilindungi dan jarang diperbaharui. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk serangan digital yang umum terjadi pada sistem supply chain management, termasuk Trojan droppers, loaders yang menginfeksi sistem, browser redirection, dan clickjacking yang mengalihkan pengguna ke situs berbahaya, serta spyware dan adware yang memata-matai aktivitas pengguna dan mencuri data. Serangan melalui email korporat sering menyamar sebagai eksekutif perusahaan dan lolos dari deteksi sistem keamanan tradisional. Bagian kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan dan resiko rekomendasi keamanan. Ada 5 eh, kesimpulan dan rekomendasi keamanan. Yang pertama, pemantauan real time. Diperlukan sistem analitik yang dapat mendeteksi pergerakan mencurigakan secara langsung. Kedua, segmentasi dan uji kebijakan keamanan. Organisasi harus menguji dan memverifikasi efektivitas segmentasi jaringan secara berkala. Ketiga, inventarisasi sistem dan perangkat. Semua perangkat yang terhubung harus tercatat otomatis karena lingkungan IT sangat dinamis. Keempat, tantangan industri transportasi dan TI. Industri seperti transportasi menghadapi dilema antara sistem tertutup lama dengan tuntutan konsumen terhadap layanan digital modern. Terakhir, integrasi supply chain management dan keamanan siber. Karena supply chain management berada di persimpangan dunia TI dan logistik, perlunya pendekatan integratif antara keamanan TI dan kelangsungan bisnis logistik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.